Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Indra Perdana, satu-satunya channel yang memberikan informasi seputar motor baru dan motor bekas yang ada di daerah Samboja. Dan saat ini di depan saya sudah ada nih motor Honda Beat tahun 2024. Nah, kira-kira bagaimana spesifikasinya dan juga berapa harganya? Tonton terus video ini sampai habis ya. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru selanjutnya. Ini dia motor Honda Beat tahun 2024 teman-teman. Nah, untuk Honda Beat sendiri ada dua tipe ya. Yang pertama tipe CBS dan yang kedua tipe CBS ISS yang dimana biasa disebut Deluxe teman-teman. Nah, untuk yang di depan saya saat ini adalah tipe CBS dan untuk pilihan warnanya ada 4: biru, hitam, silver, dan yang di depan saya saat ini adalah warnanya merah teman-teman. Nah, untuk panjang dari motor ini sekitar 1877 mm, sedangkan untuk tinggi tempat duduknya itu sekitar 740 mm teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang memiliki tinggi badan di bawah 160 cm, motor Honda Beat ini sangat direkomendasikan ya. Jadi sangat cocok dan nyaman untuk digunakan. Oke, mari kita bahas dari bagian atasnya ya teman-teman. Nah, di sebelah sini untuk di bagian batoknya ini warnanya merah glossy ya. Jadi memang bedanya tipe CBS dengan tipe CBS ISS itu adalah juga terletak pada warnanya. Kalau untuk yang Deluxe itu warnanya doff, sedangkan untuk yang tipe CBS itu warnanya lebih pada glossy teman-teman. Oke, kita lanjut ke bagian sebelah sini. Nah, ini warna hitam glossy dan ini bentuknya serba runcing ya untuk Beat ini teman-teman ya. Jadi dilihat dari bagian atas, lalu di bagian fender, lalu di bagian fairing, semua seperti itu. Oke, lalu terdapat stripingnya di sini bertuliskan Honda, warnanya putih teman-teman. Lalu untuk bagian handlingnya ini berbahan aluminium berwarna silver. Lalu kita pindah ke bagian dasinya. Nah, untuk di sebelah sini ini berbahan plastik kasar teman-teman, warnanya hitam doff. Lalu untuk plat dudukannya menyatu dengan bagian dasinya. Lalu kita pindah ke bagian headlampnya dulu. Nah, untuk headlampnya ini sudah LED ya. Sedangkan untuk lampu sennya masih menggunakan lampu bohlam biasa. Lalu kita ke sebelah sini, di sini semua berbahan halus ya hingga ke fairingnya. Jadi ini menyambung teman-teman, jadi satu frame. Lalu untuk di bagian fairing ini ada striping ya bertuliskan Honda berwarna putih, lalu terdapat garis-garis seperti ini ya, warna hitam putih paduan dengan warna abu teman-teman. Nah, di bawahnya dilanjutkan dengan berbahan plastik kasar hingga ke bagian undercoolnya. Nah, bedanya atau di sebelah kiri ini tidak ada perbedaan ya. Jadi fairing kanan maupun fairing kiri itu sama teman-teman. Oke, lalu kita pindah ke bagian fendernya dulu nih. Nah, untuk di bagian fender di depan ini berbahan plastik halus berwarna hitam glossy. Jadi untuk bagian fendernya pun menyatu hingga ke bagian belakangnya ya teman-teman. Lalu untuk di bagian suspensi ini teleskopik ya, menggunakan tabung shock berwarna hitam. Lalu untuk pengereman ini tentunya sudah disc brake menggunakan disc non-wave. Kalipernya menggunakan mesin satu piston teman-teman. Oke, lalu kita pindah ke bagian bannya. Untuk bannya ini ukurannya 80/90 ring 14, bannya ban federal. Tentunya sudah ban tubeless. Lalu untuk velgnya juga berwarna hitam ya teman-teman, dan desainnya ini Y seperti itu. Lalu kita pindah ke bagian deck bagian depan, ini berbahan plastik kasar ya, jadi tidak terdapat kisi-kisi sama sekali, jadi polos seperti itu teman-teman. Oke, sekarang kita pindah ke bagian kokpitnya nih. Nah, di bagian kokpit ini sudah terdapat speedometer ya. Jadi speedometernya ini paduan antara analog dan juga digital. Jadi untuk digitalnya ini terdapat indikator bahan bakar dan juga odometer. Nah, sedangkan di sini indikator kecepatannya teman-teman.
Di sini juga terdapat indikator ekonya ya. Dan ini di sebelah sini ini berbahan plastik kasar. Nah, sedangkan di sini ini berbahan plastik halus yang tadi bagian depannya. Jadi dia menyambung satu frame, teman-teman. Dan di sini juga sudah terdapat logo Honda 3D ya. Dan kita ke panel-panelnya nih. Nah, untuk di bagian panel-panelnya ini untuk lampu jauh, lampu dekat, klakson, lalu untuk sen kanan kiri, dan juga electric starter ya. Lalu untuk bagian handgripnya seperti ini bentuknya ya, bahannya karet, begitu juga dengan jalurnya teman-teman. Oke, sekarang kita pindah ke bagian dashboardnya nih. Nah, untuk dashboardnya ada dua ya, di kiri dan juga kanan. Nah, untuk di bagian kiri cukup luas juga ya, tapi tidak cukup dalam, cuma agak memanjang ke belakang seperti itu. Untuk botol mineral ini masih sangat cukup ya, untuk ukuran tanggung lah. Nah, sedangkan untuk di bagian kanan ini cukup kecil teman-teman. Dan ini kuncinya masih manual ya, belum keyless atau smart key. Untuk keamanannya masih menggunakan kunci stang dan juga shutter key. Shutter key yang ini teman-teman. Dan juga sudah terdapat tombol seat pembuka jok di sebelah sini. Lalu hooknya ini hanya ada satu ya teman-teman ya, hanya berada di sebelah sini, sedangkan di sini tidak ada teman-teman. Lalu untuk di bagian sebelah sini ini semua berbahan plastik kasar hingga ke bagian sebelah sini. Dan motifnya juga unik ya. Ada yang misalnya seperti ini nih, ini polos, di sini terdapat motif seperti ini teman-teman, bergaris. Begitu juga dengan di sebelah sini. Nah, di sini ada motifnya, nah di sini polos seperti itu. Lalu kita ke bagian step floornya. Step floornya terdapat bahan plastik kasar ya tentunya. Ini terdapat gerigi seperti ini nih. Ini agar tidak licin teman-teman pada saat penggunaannya. Untuk panjang ini sangat cukup panjang ya, dan juga lebar, sangat luas lah. Jadi untuk penggunaan harian Honda Beat sangat direkomendasikan. Dan kita pindah ke bagian faucetnya. Ini faucetnya model pipa, berbahan besi ya, bawahnya dibaluti dengan karet di atasnya seperti itu. Lalu untuk di bagian sebelah sini ini berbahan plastik kasar, ini juga berbahan plastik kasar berwarna hitam. Nah, sedangkan di sebelah sini di bagian bodinya ini sudah berbahan plastik halus berwarna hitam glossy teman-teman ya. Terdapat stripping bertuliskan Beat dan gini ya, paduan warnanya, warna putih, abu-abu dan juga merah teman-teman. Lalu kita pindah ke bagian joknya. Nah, joknya ini tidak terlalu lebar ya, namun cukup panjang juga. Dia seperti ini ya bentuknya, kayak kulit jeruk gitu, tapi tidak terdapat jahitan sama sekali teman-teman ya. Helmnya ini juga berwarna hitam. Dan untuk motifnya ini seperti ini dia, di sini polos, di sini terdapat motif-motif nih, motif bergaris seperti itu. Dan bentuknya mengikuti model dari bagian belakang motor Beat ini teman-teman. Oke, lalu kita pindah ke bagian bawah jok. Nah, di sini sudah terdapat bagasi ya, cukup kecil, hanya 12 liter teman-teman. Nah, sedangkan untuk kapasitas tangkinya ini 4,2 liter, dan 1 liter itu bisa mencapai 60,6 km per liter teman-teman ya. Jadi Beat sangat-sangat hemat lah untuk penggunaannya. Lalu kita pindah ke bagian belakang. Nah, untuk stop lampnya ini masih menggunakan lampu bohlam biasa ya. Begitu juga dengan lampu sennya teman-teman, masih menggunakan lampu bohlam biasa. Lalu untuk di bagian fender ini juga berbahan plastik kasar berwarna hitam, terdapat mata kucing, kaca-mikanya berwarna merah. Lalu untuk plat dudukannya menyatu dengan fendernya, dan cahaya plat dudukannya didapatkan dari sebelah sini teman-teman. Nah, itu dia ya. Nah, ini dia. Oke, lalu juga oh ya, di sini ada stripping juga ya, bertuliskan Honda berwarna putih teman-teman. Lalu untuk di bagian suspensi ini tunggal, ditempatkan di sebelah kiri. Untuk pengereman masih menggunakan sistem tromol. Lalu untuk di bagian cover filter udara ini berbahan plastik kasar. Begitu juga di bagian CVT-nya di bagian depan. Nah, sedangkan untuk di bagian belakang ini sudah besi teman-teman. Terdapat ukiran bertuliskan Honda. Lalu untuk
motor Beat CBS ini masih tersedia Kickstarter ya. Jadi selain electric starter juga masih tersedia Kickstarter teman-teman, yang sudah jarang di motor-motor matic zaman sekarang. Lalu untuk mesin yang digunakan ini mesin injeksi 110 cc SOHC SP berpendingin udara teman-teman. Untuk kapasitas olinya sekitar 0,6 literan. Oke, lalu ban yang digunakan ini ukurannya 90/90 ring 14. Tentunya sudah ban tubeless, ban federal, dan velg yang digunakan berwarna hitam ya. Di bagian sebelah kanan sudah terdapat knalpot ya. Jadi dari leher knalpot hingga ke bagian silencernya ini berwarna hitam. Lalu untuk di bagian cover muffler nih juga ini berbahan plastik kasar teman-teman. Ada dua motif berbeda juga. Di sini seperti karbon. Nah, ini dia ya penampakannya. Nah, sedangkan di sebelah sini ini polos semua teman-teman. Dan di sini juga tidak terdapat end cap ya. Kalau untuk di bagian cover kipas anginnya ini berbahan plastik kasar ya, berwarna hitam. Lalu terdapat kisi-kisi yang menyamping seperti itu. Lalu untuk di Beat CBS ini belum tersedia hager ya teman-teman, hanya tersedia karet seperti ini untuk penahan lumpur dan cipratan-cipratan air teman-teman. Untuk harga dari motor Beat Sporty CBS ini tahun 2024 harganya 20.110.000 ya teman-teman untuk OTR Samboja. Nah, bagi teman-teman yang mungkin berminat dengan motor ini bisa langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di deskripsi ataupun yang sudah saya cantumkan di dalam video ini. Dan nomor marketing dari dealer ini juga saya akan cantumkan ya di dalam deskripsi. Dan video ini diambil di Tunas Honda Motor Sesiluang, tepatnya persis di depan SPBU Sesiluang. Link Google Map-nya pun saya sudah cantumkan di dalam deskripsi. Oke, semoga video ini bermanfaat ya. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru selanjutnya. Terima kasih.